Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al ma 'allimna hujjatan lana la 'alaina. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan pujian kita atas kesempurnaannya dan atas kebaikan-kebaikannya yang terus-menerus Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu untuk bersama-sama kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan majelis ini kita semakin faham terhadap agama kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mengamalkan agama dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana definisi takwa yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwasanya bertakwa kepada Allah adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah aw raja'a thawabillah. Engkau menjalankan perintah-perintah Allah di atas petunjuk Allah karena mengharapkan balasan dari Allah. Wa anta truka ma'siyatallah ala nurin minallah khifata 'adzabillah. Dan kau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas petunjuk dari Allah karena takut dari azabnya. Maka kita berharap kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis ilmu yang kita hadiri menjadi sebab kita mengamalkan agama Allah di atas petunjuk, dan ini salah satu tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya. Dan sebaliknya, orang yang tidak memahami agama Allah sehingga dia beramal tanpa ilmu, ini tanda bahwa Allah menginginkan kejelekan kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan dan mengambil faedah dari kitab yang dikenal dengan nama Masail Jahiliyah atau Al-Masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Dan ini adalah kitab yang berisi tentang perilaku jahiliyah, ya, yang disebutkan ada sekitar 128 dari perilaku jahiliyah. Dan insyaallah pada malam hari ini kita ingin membaca perilaku jahiliyah yang ke 117, ya, 117 dan mungkin 118 karena ada kemiripan tema antara 117 dengan 118.
Ya, 117 di sini sebutkan al-mas'alah as-sabi'ah asyarah ba'dal mi'ah. Masalah yang ke-117 yaitu al-imanu bi ba'di al-munazzal duna ba'din. Mengimani sebagian yang diturunkan, yaitu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kitabnya. Mengimani sebagian dan tidak mengimani sebagiannya. Sebagiannya diimani, sebagiannya dikufuri. Ini salah satu dari sifat jahiliyah. Terutama di sini tentunya pada ahlul kitab yang turun kepada mereka kitab. Adapun orang-orang musyrikin Quraisy maka tidak turun kepada mereka kitab. Tapi ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang disebutkan sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat seperti ini. Ya, di antaranya disebutkan dalam ayat yang agak panjang ya. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah pada beberapa ayat 83 dan juga 84, kemudian 85, 86 ya, ini menyebutkan tentang sifat ahlul kitab yang memiliki sifat seperti ini, mengimani sebagiannya, mengkufuri sebagiannya ya, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa kita baca, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Ini Allah telah mengambil perjanjian kepada ahlul kitab untuk apa? Untuk tidak menumpahkan darah di antara mereka dan tidak mengusir mereka sebagian dengan sebagian yang lainnya dari negerinya. Summa aqrartum, dan mereka sudah menyatakan ini, menerima dan menyatakannya. Wa antum tashhadun, dan telah bersaksi atas pernyataan ini. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kemudian yang terjadi adalah apa? Yang terjadi mereka membunuh sebagian mereka. Mereka menumpahkan darah sebagian kepada sebagian yang lainnya. Mereka mengusir sebagian dari sebagian yang lainnya ya. Dan mereka saling tolong menolong dalam dosa, tolong menolong dalam maksiat ya. Dan anehnya mereka juga menebus ya, tawanan-tawanan yang menjadi tawanan mereka. Artinya di satu sisi mereka melanggar, di satu sisi mereka menjalankan apa yang menjadi pernyataan mereka. Di satu sisi mereka melanggar, di satu sisi mereka menjalankan. Makanya Allah kemudian menegur ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian akan mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian yang lainnya? Ya. Kemudian Allah mengancam mereka dengan ancaman yang keras, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya ya. Dan tidaklah balasan bagi orang yang melakukan seperti itu di antara kalian kecuali akan dihinakan oleh Allah di dalam kehidupannya di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan mereka akan
diazab dengan azab yang sangat keras di akhirat pada hari kiamat, dan Allah tidak lalai atas apa yang mereka lakukan. Ini salah satu ayat yang menunjukkan apa yang dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala. Yang dikatakan oleh muallif rahimahullah bahwa mereka adalah orang-orang yang mengimani sebagian, namun mengkufuri sebagian yang lainnya. Berarti yang diikuti adalah hawa nafsu. Karena kalau yang diikuti adalah keimanan kepada Allah, tentu tidak akan dibedakan. Ketika dia membedakan, maka berarti yang diikuti sebetulnya adalah hawa nafsunya, mana yang dia sukai, mana yang tidak disukai, yang disukai yang dipilih, yang tidak disukai tidak dipilih. Ini sifat mereka yang kemudian Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelisihi akhlak yang seperti ini, untuk meninggalkan akhlak yang seperti ini. Berarti kewajiban kita adalah mengimani, sebelumnya kita mengimani seluruh kitab, semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengimaninya, bahwa semua yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi itu adalah petunjuk bagi umat, yang diturunkan pada saat diturunkannya kitab tersebut. Itu semuanya adalah kebenaran. Kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam adalah petunjuk yang berupa kebenaran, yang menjadi petunjuk untuk umat di saat itu. Kemudian juga kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tentunya yang kita sebutkan adalah yang diturunkan kepada nabi-nabi. Adapun kitab Taurat dan Injil yang dianggap sebagai kitab Taurat dan Injil sekarang ini, tentunya kita tidak mengimaninya, karena sudah banyak sebenarnya perubahan. Tapi yang kita maksud adalah mengimani kitab Taurat yang dulu diturunkan kepada Nabi Musa. Kita mengimaninya, dan itu adalah petunjuk dari Allah, dan itu isinya adalah kebenaran. Begitu pula kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah petunjuk yang berisi kebenaran. Maka kita imani semuanya. Dan begitu pula tentunya kitab Al-Quran, sebagai penutup kitab-kitab yang sebelumnya, menjadi kitab yang paling afdol dari kitab-kitab sebelumnya, yang menjadi hakim pemutus atas hukum-hukum Allah dari kitab-kitab yang sebelumnya. Sehingga hukum-hukum yang berlaku sebelumnya, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, maka sudah terhapus semuanya. Nah, Al-Quran yang kita imani adalah kitab yang diturunkan oleh Allah, dan itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Makanya kita diajari doa ketika masuk suatu tempat yang kita khawatir akan ada gangguan di tempat itu, apakah di rumah atau di kebun atau di mana saja yang kita lewati, yang kita khawatir akan terjadi gangguan, kita diajarkan untuk mengucapkan Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku a'udzu bikalimatillah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah melalui kalimat, melalui kalamnya Allah. Ini namanya tawassul, dan ini tawassul dengan sifat. Ini boleh tawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa Quran itu bukan makhluk. Karena kalau Quran itu makhluk, tentu tidak boleh kita berlindung kepada makhluk. Kita meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara yang tidak mampu untuk menghilangkan atau mencegahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mengimani
bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah dan bukan makhluk, yang kita mengimani seluruhnya, tidak mengimani sebagiannya, mengkufuri sebagiannya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh ahlul kitab. Namun terjadi pada sebagaimana telah ditetapkan sebagai ketetapan Allah bahwa akan ada di antara umat ini yang akan mengikuti umat-umat sebelumnya, maka terjadi ada yang mengimani sebagiannya dan merubah, karena dianggap merubah sebagian yang lainnya karena dianggap apa? Dianggap bertentangan. Padahal sebetulnya tidak bertentangan, sehingga tidak perlu ada yang dirubah. Misalnya tentang firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama, bahwa Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy. Disebutkan dalam ayat bahkan huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Dan seterusnya. Kemudian di akhir ayatnya dikatakan apa? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Dalam satu ayat ini disebutkan ketinggian Allah dan kebersamaan Allah. Ketinggian Allah dan kebersamaan Allah. Jadi Allah bersama hamba, namun dia dengan ketinggiannya. Bersama dengan hamba, namun dengan ketinggiannya. Dianggap oleh sebagian kelompok ini apa? Ini bertentangan. Bersama kok jauh. Makanya kemudian apa? Dianggap ayat yang mengatakan Allah fis sama itu maknanya bukan di atas. Yang menunjukkan ayat yang menunjukkan Allah istawa 'alal 'arsy itu maknanya bukan di atas arsy, tapi dirubah menjadi apa? Menguasai arsy. Sehingga bukan di atas langit, bukan di atas arsy, terus di mana? Di bumi bersama hamba. Karena Allah mengatakan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi dianggapnya ayat pernyataan Allah dalam satu ayat ini, bahkan yang awal dan yang akhir dianggapnya bertentangan. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah kedua-duanya datangnya dari Allah. Kita imani bahwa Allah istawa 'alal 'arsy dan Allah juga bersama hamba, dan ini tidak bertentangan. Karena yang dimaksud dengan bersama di sini tentu bukan dengan zatnya, tapi bersama artinya Allah mengawasi, Allah melihat, Allah mendengar, dan yang lain-lainnya dari sifat-sifat rububiyah. Allah mengawasi hambanya, Allah mengatur hambanya, Allah mendengar semua ucapan hambanya, Allah melihat semua perbuatan hambanya. Ini yang dimaksud dengan bersama secara umum. Bahkan ada yang bersama secara khusus, itu yang artinya menolong. Ketika Nabi SAW bersembunyi di sebuah gua bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq karena sedang dicari-cari oleh orang musyrikin, sampai mereka berada di atas gua, di mana Nabi SAW bersama sahabatnya ada di bawahnya, sehingga sahabat Abu Bakar sudah khawatir bahwa keduanya pasti akan ketangkap. Tapi Nabi SAW mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Engkau tidak usah takut, Allah bersama kita. Nah, bersama di sini maksudnya menolong. Dia usah takut, pasti Allah akan menolong kita. Dan benar bahwa mereka tidak melihat Nabi SAW, padahal Nabi ada di dalam gua tersebut, tapi mereka tidak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya kebersamaan. Kebersamaan Allah dengan hambanya itu kebersamaan dengan ilmunya, kebersamaan dengan pengawasannya, bahkan kebersamaan dengan
secara khusus dengan pertolongannya. Bukan bersama kemudian Allah berarti di bumi, bukan. Akhirnya dikatakan Allah bisa bersatu dengan hambanya. Muncul istilah manunggaling kawula Gusti. Bisa nyatu katanya. Dengan apa nyatunya? Dengan wirid, dengan zikir tertentu. Zikir yang bukan zikir biasa. Ini tingkatannya sudah tingkatan tinggi. Jadi zikirnya kalau yang biasa itu la ilaha illallah, ini bukan la ilaha illallah, tapi sudah hu katanya. Ini zikirnya sudah zikir beda. Yang kalau kemudian pada saat zikir itu dia pingsan, nah dikatakan Allah telah bersatu dengan dia. Nah, ini kedustaan yang sangat nyata. Bagaimana mungkin Allah bersatu dengan makhluk? Bagaimana mungkin Allah bersatu atau Allah berada di bumi? Yang kita tahu bumi itu sangat kecil. Bumi itu sangat kecil dan Allah sangat besar. Kita menyatakan Allahu Akbar dalam setiap waktu. Bumi itu sangat kecil. Bumi dibanding dengan kursi saja, itu seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Ini baru dibanding dengan kursi. Bumi dan langit yang sangat luas ini seperti cincin yang dilempar atau gelang yang dilempar di padang pasir. Ya, bisa dibayangkan kayak apa kecilnya gelang tadi. Bagaimana kecilnya bumi ini dibanding dengan kursinya Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kemudian Nabi SAW juga memberitakan bahwa arsy itu lebih besar lagi dari kursi. Arsy itu makhluk yang paling besar dan makhluk yang paling tinggi. Tidak ada lagi setelah arsy makhluk apapun. Dan kursi dibanding dengan arsy itu seperti cincin yang dilempar di padang pasir juga. Nah, kira-kira bumi dengan arsy itu kayak apa? Kemudian Allah itu maha besar, lebih besar dari segala sesuatu, dan Allah di atas arsy, dan arsy itu sangat tinggi. Bumi dengan langit yang pertama saja sudah sangat tinggi. Lalu bagaimana kemudian akan bersatu atau Allah berada di bumi, sehingga kemudian karena dianggap bertentangan, sehingga kemudian ayat-ayat yang mengatakan Allah di atas, Allah istawa dirubah semuanya karena dianggapnya bertentangan. Yang benar adalah apa? Yang dimaksud dengan Allah bersama hamba itu bukan dengan zatnya, tapi dengan ilmunya, dengan pengawasannya, dengan pengaturannya. Tidak ada yang bisa lepas dari pengaturan Allah, tidak ada yang bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kemudian dikatakan Allah itu di bumi, karena ayatnya mengatakan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, kemudian dikatakan Allah di bumi, ini akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lainnya. Pertama, bertentangan dengan ayat-ayat yang sangat banyak yang menyatakan Allah di atas hamba-hambanya. Kedua, bertentangan dengan ijma'nya salafus soleh. Para salafus soleh sepakat, tidak ada satupun dari salafus soleh yang mengartikan istawa jadi istawla, tidak ada. Bahkan Imam Malik termasuk dari salafus soleh, dari kalangan atba'ut tabi'in. Ketika ditanya kaifa istiwa, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana Allah di atas arsy, Imam Malik mengatakan al istiwa ma'lum. Istiwa di atas itu dalam bahasa Arab itu difahami maknanya. Maknanya itu di atas, difahami, tidak perlu dirubah-rubah gitu. Wal imanu bihi wajib, mengimani Allah istawa itu wajib. Adapun bagaimananya itu yang ditanyakan oleh orang tadi. Wal kaifu majhul, bagaimananya majhul. Karena Allah tidak pernah memberitakan bagaimana sifatnya. Allah hanya memberitakan lafadznya dan maknanya. Maka keimanan ahlus sunnah kepada sifat-sifat Allah adalah dengan menetapkan lafadz dan maknanya.
Adapun hakikatnya itu yang Allahu a'lam. Hakikatnya itu Allahu a'lam. Adapun maknanya jelas, istiwa itu di atas. Yang belajar bahasa Arab pasti akan tahu istiwa artinya di atas. Mengimaninya tentu wajib karena ini berita dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun menanyakan bagaimananya, ini tidak pernah diberitakan oleh Allah, maka menanyakannya itu bid'ah. Ya, menanyakannya kata Imam Malik itu bid'ah. Jadi sepakat para salafus saleh tentang Allah itu istawa alal arsy, tidak perlu dirubah-rubah. Enggak ada salafus saleh yang memaknai istawa dengan makna lain selain makna istawa itu sendiri, yaitu di atas. Bahkan ini pun bertentangan dengan fitrah. Bertentangan dengan fitrah. Sebagian orang yang mengatakan Allah di mana-mana, mungkin karena keyakinan tadi Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, maka dia pun mengatakan atau meyakini Allah di mana-mana katanya. Ketika dia mengatakan Allah itu di mana-mana, itu jarinya ke atas. Ketika dia mengatakan, apakah kalian tidak meyakini bahwa Allah itu di mana-mana? Tapi jarinya kemana? Ke atas. Karena fitrahnya itu tidak bisa dibohongi. Kalau mulut bisa bohong, wajah bisa bohong, pura-pura senang padahal lagi sedih, pura-pura sedih padahal lagi senang. Wajah bisa bohong, lesan bisa bohong, tapi hati tidak bisa bohong. Fitrah tidak bisa bohong. Maka bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan ijma, bertentangan dengan fitrah. Oleh karena itu, ya, kita berhati-hati dari cara pemahaman yang seperti ini, karena ini terbawa dengan membedakan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, mengimani satu ayat tapi tidak mengimani satu ayat yang lainnya. Dan begitulah terjatuhnya kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah sifat. Ada kelompok namanya musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ketika mengimani tentang sifat apa misalnya, sifat tangan. Allah menyebutkan tentang Nabi Adam, ya, bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Kemudian kata kelompok musyabbihah atau ahlu tamsil bahwa tangan Allah itu sama dengan tangan makhluk, sama dengan tangannya dia. Alasannya apa? Alasannya Allah menyebutkan lafadz tangan, dan lafadz tangan yang difahami oleh dia adalah tangan yang ada pada makhluk. Bukankah Allah menurunkan ayatnya untuk difahami? Allah menurunkan ayatnya untuk difahami. Kemudian Allah menyatakan Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Maka dia memahami ayat itu bahwa tangan itu adalah apa yang dia lihat pada makhluk. Karena Allah memerintahkan untuk memahami ayat-ayat yang diturunkannya. Allah memerintahkan kita untuk mentadabburi ayatnya, sehingga ayat-ayat itu bisa difahami. Dan kemudian dia memahami bahwa tangan yang Allah sebutkan dalam ayat itu adalah tangan yang serupa dengan tangan makhluk. Kira-kira bagaimana ini? Dia lupa bahwa Allah yang menyatakan Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Allah juga yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Sehingga tidak boleh kemudian diserupakan sifat apapun dari sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, kita hanya mengimani Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, dan tangan itu dalam bahasa Arab jelas. Ya. Allah mengatakan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang mencegah engkau ya iblis sehingga tidak mau sujud dengan Adam yang aku ciptakan biyadayya, dengan kedua tanganku. Jadi yadun itu dalam bahasa Arab kalau kita artikan dalam bahasa artinya apa? Tangan. Jadi lafadznya jelas, maknanya jelas, tapi kayak apa ya kita tidak tahu. Kayak apanya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikatakan oleh kelompok musyabbihah bahwa tangan Allah serupa dengan tangan
Makhluk jelas ini mengambil satu ayat tapi menolak ayat yang lainnya. Ayat yang lainnya mengatakan laisa kamislihi syai'un. Tidak boleh disamakan, tidak boleh diserupakan. Memang Allah memerintahkan kita untuk memahami ayatnya, betul. Kita diperintahkan untuk memahami ayat-ayat yang Allah turunkan. Tetapi kalau kita memahaminya tangan Allah atau sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk, berarti kita melanggar ayat yang lainnya, tidak beriman dengan ayat yang lainnya. Begitu pula kelompok yang sebaliknya, namanya kelompok ahlu ta'til dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Mereka menolak sifat dalam rangka untuk mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluknya. Ini kebalikannya. Kalau tadi menetapkan tapi menyerupakan, kalau yang ini tidak ingin menetapkan, tidak mau menetapkan karena takut menyerupakan. Maka ini pun salah, karena dia akan mengingkari banyak sekali ayat yang menetapkan sifat-sifat Allah. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan nama-nama Allah, mereka tolak nama-nama Allah, mereka tolak sifat-sifat Allah. Kemudian ada juga yang menetapkan nama tapi menolak sifatnya. Ada juga yang menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat yang lainnya. Lalu bagaimana yang benar? Yang benar adalah sebagaimana jalannya para salafus saleh adalah menetapkan dan mensucikan. Menetapkan lafaz, menetapkan makna, tapi disucikan dari keserupaan. Apa mungkin lafadznya sama, maknanya sama, tapi tidak serupa? Apa mungkin? Sangat mungkin. Jangankan antara Allah dengan makhluk, antara makhluk dengan makhluk pun banyak sekali hal yang sama, maknanya sama, lafadznya sama, tapi hakikatnya beda. Sifat misalnya kita katakan kalau ada semut ya lagi membawa roti, kemudian naik ke dinding, kita katakan wah semutnya kuat sekali, bisa membawa roti yang kecil, memang kecil tapi dia rotinya lebih besar daripada badannya, dia bawa sampai naik ke atas, kita katakan wah semutnya kuat, bisa membawa kepingan roti sampai ke atas. Ketika kita melihat gajah yang membawa kayu yang besar, kita pun katakan wah gajahnya apa? Kuat. Kuatnya semut dan kuatnya gajah, sama-sama lafadznya kuat, sama-sama maknanya, ya maknanya ya kuat, tapi apakah hakikatnya sama? Tidak. Maka tidak masalah kita menetapkan sifat tapi tidak menyerupakan, meskipun sifatnya sama dengan sifat makhluk, tidak apa-apa, lafadznya sama, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting jangan diserupakan hakikatnya beda, cuma sama lafaz dan sama maknanya. Sama dengan yang di sorga. Yang di sorga itu ada istana, ada buah-buahan, ada minuman, air susu, air madu dan yang lain. Apakah mau disamakan dengan yang di dunia? Tentu tidak. Sama namanya, sama maknanya, tapi hakikatnya sangat jauh. Karena apa yang ada di sorga itu nggak pernah dilihat oleh mata kita. Apa yang di sorga nggak pernah terbetik dalam bayangan kita. Hanya namanya saja yang sama, lafadznya sama, tetapi hakikatnya berbeda. Ini pada makhluk pun terjadi. Maka sangat mungkin ini tentunya Allah lebih pantas untuk disucikan dari keserupaan. Makhluk saja tidak serupa dengan lafadz yang sama. Bahkan ada lafadz wajah, wajahnya fulan, wajahnya alan, wajahnya si A, wajahnya si B, sama-sama wajah, namanya wajah, tapi apakah sama? Ya, justru wajah itu yang untuk membedakan. Justru wajah itu untuk membedakan. Lalu bagaimana ketika lafadznya sama, maknanya sama, harus sama? Padahal wajah itu justru yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Kalau ada orang yang menjadi DPO yang lagi dicari gitu, ya, diumumkan di tembok-tembok, kira-kira yang ditempelkan wajahnya atau tangannya? Ya wajahnya, karena itulah yang akan
membedakan, akan membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi di sini ada sebagaimana sunatullah telah terjadi apa? Mengimani sebagian ayat dan tidak mengimani sebagian ayat yang lainnya, meskipun tidak sama persis, namun di sini ada sisi-sisi kesamaan yang ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Bagaimana ada orang mengatakan Allah di mana-mana? Ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa keluar dari Islam kalau kita katakan dia orang yang mengingkari, menentang. Tapi kita anggap mereka orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang terbawa syubhat, belajar tapi salah. Ini keyakinan yang sangat berbahaya. Bagaimana Allah dikatakan ada di bumi? Bagaimana Allah dikatakan ada bersama manusia, bersatu dengan jasadnya manusia, ada di mana-mana di bumi ini. Ini semuanya bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mereka pertentangkan, kemudian ditolak sebagiannya, dirubah makna sebagiannya untuk meyakini sebagiannya. Maka hendaknya kita mengimani Al-Quran dengan benar. Kita mengimani Al-Quran dengan benar dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjamin Al-Quran sehingga tidak berubah tidak sebagaimana kitab-kitab yang lainnya. Kitab-kitab yang lainnya tidak ada jaminan sehingga terjadi perubahan. Tapi Al-Quran Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Sehingga dari sejak zaman Nabi sampai sekarang yang kita baca sekarang Quran itu, ya itulah yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya itulah yang dibaca oleh para sahabat, tidak bertambah satu huruf pun tidak ada pertambahan satu huruf pun tidak, karena Allah telah menjamin akan menjaganya. Maka kita harus mengimani dengan benar kitab yang Allah turunkan ini dengan keimanan yang tidak kemudian menyamakan dengan atau tidak terjatuh kepada perilaku jahiliyah yang dilakukan oleh ahlul kitab yang mengikuti hawa nafsunya, mengimani sebagiannya, mengkufuri sebagian yang lainnya. Masih ada waktu enggak? Masih kuat. Baik, bismillah. Mudah-mudahan ini sedikit. Yang berikutnya al-mas'alah as-saminah asyarah ba'dal mi'ah, masalah yang ke-118, yaitu adalah at-tafriqu bainar rusul, membeda-bedakan dalam mengimani para rasul, yang satu diimani, yang satunya tidak diimani. Ini terjadi pada ahlul kitab Yahudi itu mengkufuri siapa? Mengkufuri Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa pun dikufuri oleh orang Yahudi. Nabi Isa dikatakan anak zina oleh Yahudi. Kemudian mengkufuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya, meskipun ada juga Yahudi yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pernah kita sampaikan, yaitu seorang sahabat yang namanya Abdullah ibn Salam, yang dia ahlul kitab, yang dia adalah orang yang telah membaca kitab, bahkan dia penasaran ketika datangnya Nabi ke Madinah, beliau menemuinya dan ketika melihat wajahnya beliau sudah bisa memastikan ini bukan wajahnya pendusta. Baru melihat wajahnya saja yang kelihatan wajah pendusta dengan tidak, wajahnya umat Nabi Muhammad SAW yang ahli ibadah, ahli zikir, yang banyak menjalankan kewajiban sholat 5 waktu, apalagi ditambah dengan sholat sunnah. Wajahnya beda dengan yang tidak melakukannya. Ini wajahnya umatnya, apalagi wajahnya apa? Wajahnya nabinya. Maka seorang ahbar, salah satu ulamanya Yahudi, ketika melihat Nabi SAW, dia langsung, ini bukan pendusta,
Akhirnya dia pun menyatakan asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah SAW. Ya, tapi hanya ini saja, yang lainnya enggak. Sangat sedikit dari orang Yahudi yang mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai Nabi SAW mengatakan lau amana bi asyaratun minal yahud la amana bi al yahud. Jika ada 10 Yahudi saja dari tokoh-tokohnya yang beriman kepada aku, kata Nabi, jika ada 10 saja, maka seluruh Yahudi akan beriman. Jika ada 10 saja, ternyata 10 aja nggak ada, sehingga kebanyakannya tidak beriman. Bahkan terkenal permusuhannya yang luar biasa kepada kaum muslimin. Sampai kemarin sudah kita baca, ketika ditanya oleh orang musyrikin, siapa yang lebih baik, kami atau Muhammad dan pengikutnya? Sampai ditanya oleh orang musyrikin, yang mereka sudah ngerti orang musyrikin itu orang sesat, mereka sudah ngerti. Ketika ditanya oleh orang musyrikin, mana yang lebih baik, kami atau Muhammad dan pengikutnya? Karena orang Yahudi ini mendatangi orang musyrikin, minta apa? Bekerja sama untuk menyerang Nabi dan umatnya. Maka orang musyrikin ini pun heran, sebetulnya kamu tuh menganggap kami dengan Muhammad baik mana? Kemudian apa? Dikatakan apa namanya ayatnya? Bahwa kalian ahda, haulai ahda, ya minal ladina amanu sabila, bahwa orang-orang musyrik itu lebih di atas petunjuk daripada orang-orang yang bersama Nabi, daripada Muhammad dan orang-orang yang bersamanya. Ini apa namanya? Mereka orang-orang Yahudi, ya, dan mereka membedakan Nabi yang satu dengan Nabi yang lainnya. Yang cocok ya diikuti, yang nggak cocok dibunuh. Bukan hanya ditolak, dibunuh oleh mereka orang Yahudi. Nabi saja dibunuh. Nah, tapi ada salah satu tadi, Abdullah ibn Salam, yang Allah berikan hidayah, dan kisahnya luar biasa. Dia bertanya kepada Nabi, tentang 3 hal yang kata beliau tidak ada yang bisa menjawabnya kecuali Nabi. Kalau kamu bisa menjawabnya, berarti engkau betul-betul Nabi. Ditanya 3 hal. Kemudian Nabi SAW apa? Diam karena menunggu jawaban dari malaikat Jibril. Setelah datang jawaban dari malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad SAW memberitakan kepada Yahudi ini, Abdullah bin Salam yang kemudian masuk Islam, bahwasanya baru saja telah datang malaikat Jibril memberitakan berita kepadaku. Maka dia katakan, malaikat Jibril datang kepadamu, itu musuhnya Yahudi, kata dia. Malaikat saja jadi musuh, bagaimana dengan yang lainnya? Malaikat saja dimusuhi. Nasallallahu salamah. Jadi mereka tidak beriman dengan Nabi Isa, mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang Nasara tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dengan ketidakimanannya kepada Nabi Muhammad SAW, maka membuat mereka menjadi orang kafir. Jadi tidak bisa disamakan antara Yahudi Nasara dengan Islam, karena mereka tidak bisa disamakan antara Yahudi Nasara dan Muslim. Meskipun turun kepada mereka kitab, meskipun diutus kepada mereka nabi, tapi karena mereka tidak mengikuti nabi mereka tidak mengikuti kitab yang diturunkan oleh mereka, yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, maka mereka tidak dikatakan Muslim, sehingga tidak boleh disamakan. Allah telah membedakan. Allah mencintai Muslim dan Allah membenci musuh-musuhnya, yaitu ahlul kitab Yahudi yang menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kemudian kita menganggap sebagai saudara
seiman. Padahal itu orang-orang yang dibenci oleh Allah, yang dikatakan musuh Allah, yang dikafirkan oleh Allah. Allah menyatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi tidak sama. Maka kita hendaknya tidak menyamakan. Ini agama kita jelas, mana yang dicintai, mana yang tidak boleh dicintai, jelas. Tidak boleh disamakan. Mana agama yang diridhoi, mana yang tidak diridhoi, itu jelas. Maka jangan kemudian disamakan apa yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita sebagai kaum muslimin, maka tentunya kita mengimani seluruh para nabi. Kita imani seluruhnya, seluruh nabi, baik yang disebutkan kisahnya maupun yang tidak disebutkan, baik yang disebutkan namanya maupun yang tidak disebutkan namanya. Semuanya kita imani sebagai utusan-utusan Allah. Yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran ada 25 nama. Kita imani secara khusus. Kita imani secara khusus dan tidak kita bedakan. La nufarriqu baina ahadin minhum. Tidak kita bedakan satupun dari para nabi, semuanya kita imani. Ya, memang dari sisi keutamaan ada perbedaan. Yang paling afdal tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling afdal berikutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang paling afdal berikutnya adalah Nabi Musa alaihissalam sebagai kalimullah, ya. Dan Nabi Ibrahim sebagai khalilullah, dan Nabi kita Muhammad kalimullah dan khalilullah, ya. Kemudian ulul azmi berikutnya ada khilaf mana yang lebih afdal antara Nabi Nuh alaihissalam dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Nuh dikatakan lebih afdal karena luar biasa dalam berdakwah. Tidak ada yang beriman kecuali sedikit, tapi sabar berdakwah sampai berapa tahun? Hampir 1000 tahun. Ya, berdakwah hampir 1000 tahun itu. Hampir 1000 tahun berdakwah. Maka dikatakan lebih afdal dari Nabi Isa. Namun ada yang mengatakan Nabi Isa yang lebih afdal daripada beliau. Ala kulli hal, ini ulul azmi termasuk yang paling afdal dari para rasul yang lainnya. Dan para rasul lebih afdal dari seluruh yang bukan rasul dan bukan nabi. Meskipun kita meyakini sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai umat Nabi Muhammad yang paling afdal, tapi tidak kita katakan lebih afdal dari para rasul. Ini yang kita yakini tentang para nabi dan tidak sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab, ya. Mohon maaf ini kebablasan sedikit. Mudah-mudahan bisa difahami bagaimana perilaku jahiliyah terhadap para nabi yang kita tidak boleh memiliki sifat itu. Ini yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki agama kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.